Untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan data terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file client 0405. Nah, seperti ini ya. Jadi di data ini nanti ada set seperti ini. Nah, kemudian nanti kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Jadi datanya seperti ini, ada 4 variabel ya, seperti ini. Ada kuesionernya juga. Di sini ada model. Jadi ini adalah data yang sudah saya sesuaikan dengan modelnya ya, seperti ini. Jadi karena ini respondennya hanya 45, jadi tidak bisa terlalu banyak baik dari kuesioner dan jumlah variabelnya. Nah, kemudian dari sini nanti ditotalkan seperti ini, dan kriteria skor nanti ada di sini ya. Ini ada rumusnya, nanti bisa diikuti. Ini untuk menghitung ini ya, pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya itu nanti seperti ini. Jadi ada yang terlaksana dan tidak terlaksana, tidak terlaksana dan terlaksana, seperti ini ya. Nah, ini dihitung menggunakan ini kriteria skor. Di sini ada rumusnya menggunakan nilai min ya. Jadi kalau misalkan di atas dari min, skor min, maka kodenya adalah 1 atau terlaksana ya. Jika di bawah itu maka tidak terlaksana, seperti itu. Nah, nanti tinggal dihitung seperti ini, lalu dibuat persentasenya seperti ini ya. Jadi untuk di sini kita bisa lihat untuk deskriptifnya yang tidak terlaksana itu ada 38%, kemudian yang terlaksana di sini ada 28. Nah, ini persentasenya. Jadi yang terlaksana itu 61,7 atau bisa digenapkan menjadi 62%. Dan tidak terlaksana ada 38% ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan lakukan menggunakan Smart PLS. Jadi Smart PLS kita akan menghitung ini ya. Nah, ini sampai ke bootstrapping atau hipotesis ya, seperti itu ya. Nah, sebelum itu jadi kita rubah dulu datanya ini ke format CSV. Nah, untuk membuat format CSV kita seperti ini ya, kita copy dulu. Jadi yang di copy itu adalah kode dari kuesioner yang ini ya, dan datanya seperti ini. Copy, kemudian kita buat file baru, klik kanan, lalu paste seperti ini ya. Yang di paste adalah value nya. Nah, seperti ini, kemudian kita save. Kita save di sini. Untuk file name kita tulis saja di sini untuk CSV, kemudian save as type. Nah, ini yang terpenting ya, kita klik, kita pindah formatnya ke CSV UTF-8. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Jadi seperti itu untuk cara membuat data CSV nya. Karena ini sudah ada, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV nya. Kemudian kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik new project. Untuk nama bebas kita tulis saja di sini contoh create. Nah, kemudian ini ya, import data file, kita klik. Nah, kita masukkan data file yang sudah kita buat tadi. Nah, ini CSV ini ya, CSV 0405 CSV Smart PLS. Open, lalu klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini juga merupakan hasil dari data deskriptif. Nah, deskriptif yang ini ya. Nah, yang ini dari sini hasilnya. Nah, ini bisa kita copy ini ya, copy to Excel. Kemudian kita paste di Excel seperti ini. Nah, lalu dirapikan. Jadi, seperti itu ya untuk membuatnya. Nah, lalu kita lakukan pengujian. Jadi yang pertama itu kita menguji PLS algorithm. Jadi PLS algorithm ada beberapa uji. Namun sebelum itu kita harus buat dulu modelnya. Nah, untuk membuat model, kita klik di sini create model. Model type kita pilih PLSM. Kemudian model name kita tulis saja di sini contoh. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik save. Selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan variabelnya. Nah, kita klik dulu X1.1, kemudian tekan shift, lalu X1.5 seperti ini. Lalu kita tarik enter.
Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Nah, seperti ini, lalu kita beri nama. Nah, ini kita copy. Lalu kita double klik di sini ya. Nah, double klik. Paste. Nah, seperti ini, lalu apply. Oke. Nah, lalu kita susun sesuai dengan model hipotesisnya. Nah, untuk berubah posisi indikator ini ya, yang kuning ini bisa menggunakan menu indikator. Nah, nanti tinggal diklik saja, ini akan berubah sesuai dengan arah panahnya. Nah, seperti ini, lalu kita hubungkan dengan menu connect. Lalu kita save. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat modelnya. Kemudian di sini kita melakukan pengujian yaitu PLS algorithm. Nah, di PLS algorithm ini kita akan menguji validitas reliabilitasnya. Nah, ini. Nah, pengujiannya yaitu outer dan inner model ya, di PLS algorithm itu. Oke, caranya seperti ini. Klik calculate, lalu PLS algorithm, lalu start calculation. Seperti ini ya. Nah, ini yang pertama kita lihat adalah nilai dari outer loadingnya dulu. Nah, di outer loading ini kita melihat nilai validitas dari masing-masing kuesioner ini ya. Nah, ini nilainya harus di atas 0,7 baru dikatakan valid. Nah, kita bisa lihat di sini seluruhnya berwarna hijau atau di atas 0,7 maka dikatakan valid ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah nilai dari AVE. Nah, AVE ini validitas untuk variabel ini ya, variabel laten yang ini x1, x2, x3 dan y. Nah, untuk AVE kita lihatnya di sini, construct cross validity ini construct reliability and validity, sorry. Nah, ini AVE, jadi AVE ini nilainya harus di atas 0,5 maka baru dikatakan valid. Nah, selanjutnya adalah kita lihat ini ya. Kita lihat nilai dari reliabilitasnya, yaitu kita menggunakan nilai dari kerombak alpha dan composite reliability. Nah, kita lihat di sini scale validity. Nah, ini kerombak alpha. Nah, nilai ini harus di atas 0,7 ya. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,7 maka dikatakan reliable, seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat nilai dari discriminant validity. Di sini menggunakan nilai HTMT. Discriminant validity kita menggunakan HTMT itu yang ini ya, atau kita bisa gunakan yang model list seperti ini. Nah, ini yang biasa saya gunakan, itu menggunakan model list supaya lebih mudah terlihat. Nah, ini nilainya harus di bawah 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9 maka di sini tidak terdapat masalah pada HTMT-nya. Selanjutnya adalah pengujian inner model. Nah, di sini ada goodness of fits index. Nah, GOF ini kita melihat apakah model ini fit atau tidak ya untuk dilakukan analisis. Nah, ini dihitung secara manual. Nah, ini ya GOF test. Nah, di sini masuk ke dalam kriteria tinggi.
Nah, maka itu model ini fit ya. Jadi model ini, nah ini model ini fit untuk digunakan di pengujian hipotesis. Oke, selanjutnya adalah Polarity Assessment. Di sini kita menggunakan nilai VIF. VIF itu kita peroleh dari sini. Nah, ini VIF kita gunakan yang inner model matrix atau yang list. Nah, saya gunakan yang list. Untuk VIF ini harus lebih kecil dari 5 ya. Ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5. Kemudian kita gunakan nilai ini ya, R square. Nah, ini koefisien determinasi untuk melihat besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, kita lihat di sini R square. Nah, ini nilainya 0,628, artinya variabel X1, X2 dan X3 itu berpengaruh sebesar 62,8%. Jadi penerapan sistem manajemen ini dipengaruhi oleh X1, ini tanggung jawab, disiplin, dan komunikasi itu sebesar 62,8%. Nah, ini masuk ke dalam kategori pengaruh yang besar ya. Nah, ini pengaruhnya besar. Kemudian untuk predictive relevance nanti kita lakukan, tapi kita ke sini dulu ya, effect size. Nah, di sini kita lihat. Nah, untuk nilai F kita lihat di sini. Nah, F square kita gunakan yang list. Jadi untuk F square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu ya. Kalau R itu kan secara berkelompok. Nah, ini secara individu, yaitu X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Nah, seperti ini nilainya. Itu nanti kita lihat nilai ini dibandingkan dengan kriteria yang ini. Nah, ini akan diketahui besaran dari pengaruhnya. Nah, ini seluruhnya masuk ke dalam kategori pengaruh yang besar ya untuk penerapan sistem K3 ya, seperti itu. Nah, untuk pengujian Q kuadrat atau predictive relevance kita lakukan seperti ini. Ini kita jadi sebelumnya hasil analisis ini bisa kita save ya. Jadi ada dua cara men-save-nya. Kita bisa save di dalam aplikasi SparkPLS. Klik save seperti ini. Ini di dalam aplikasi SparkPLS. Nah, seperti ini. Kemudian kita save di luar dari aplikasi SparkPLS. Kita tinggal klik export. Nah, ini bisa kita save sesuai ini ya, sesuai dengan tahapannya. Karena ini PLS algorithm, kita tulis PLS algorithm seperti itu, tinggal save. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi hasilnya itu bentuknya adalah Excel. Nah, kalau saya biasa lakukan seperti ini, jadi di save sesuai dengan tahapannya. Oke, seperti itu. Nah, untuk pengujian Q kuadrat caranya calculate, kemudian pilih menu clean folding, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita lihat nilai di construct cross validated redundancy. Nah, ini jadi nilai ini harus dibandingkan juga dengan kriteria ya. Nah, ini dibandingkan dengan kriterianya. Jadi ini nilainya adalah 0,361 masuk ke dalam kriteria besar. Artinya untuk Q di sini kita melihat nilai prediksi. Artinya ketika model ini dilakukan penelitian ulang menggunakan jumlah responden yang sama, maka hasilnya akan mendekati ini ya, akan mendekati hasil yang sudah dilakukan ya ini, karena nilai prediksinya besar. Oke, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis. Untuk hipotesis seperti ini, calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini kita masuk path coefficient ini ya. Nah, ini adalah uji hipotesisnya. Jadi untuk hipotesis di sini kita ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu original sample dan p-value. Original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kita lihat X1 ke Y, nilai original sampelnya positif ya, karena tidak ada tanda minusnya. Kemudian p-value-nya 0,001. Nah, di sini artinya adalah tanggung jawab dan komitmen perusahaan berpengaruh
positif signifikan terhadap penerapan sistem manajemen K3 seperti itu. Nah, untuk S2, kebijakan dan disiplin berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem K3 ya, seperti itu untuk cara membacanya. Nah, untuk lengkapnya nanti bisa dilihat di interpretasi yang sudah saya buatkan. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.